di kawasan perdesaan sejak tadi. Dan kini aku masih mengayuh sepedaku tanpa henti. Tapi ternyata benda terbang itu mulai menurunkan kecepatan. Aku mendekati permukaan tanah. Aku yang melihat itu langsung bernapas lega. Bahagia melihat benda yang kutuju itu mulai melihatku. Sing! Bunyi benda terbang itu memijaki tanah. Setelahnya pintu benda terbang itu mulai terbuka dan menampakkan wujud dari sesuatu di dalamnya. Rupanya makhluk luar angkasa juga punya badan yang mirip dengan manusia biasa. Dapat kulihat dari beberapa sosok keluar dari benda terbang. Badan mereka sama seperti badan manusia biasa dan mempunyai kepala besar bak memakai helm. Setelah menelusuri detil-detil dari makhluk yang keluar dari benda terbang, aku hendak menjelaskan mengapa aku di sini. Tapi salah satu dari mereka mulai membuka suara. Halo, namaku S, dan yang di sampingku ini bernama Sarah. Yang di samping Sarah lagi bernama Cerah. Salam kenal. Seseorang bernama S mulai membuka percakapan. Aku tercekat, kagum dengan orang luar angkasa yang bisa berbicara bahasa kugunakan. Halo, namaku Marah. Aku adalah manusia yang berasal dari desa yang kalian datangi tadi. Aku balik menyapa ke arah orang luar angkasa itu. Marah, sebenarnya kami bukan orang luar angkasa. Aku berharap kamu tidak salah paham. Kami orang yang berada di kota. Kami minta maaf jika kedatangan kami mengganggu. Tara mendekatiku, membuat penjelasan. Lantas, aku mendengarnya, melengos malu dan bingung secara bersamaan dengan penjelasan Tara. Mereka mempunyai alat terbang yang baik. Aku kembali membuka suara. Tanpa dijelaskan, aku sepertinya sudah menebak kalau desa kami ketinggalan zaman. Lihat saja, desa kami ini dari tahun ke tahun dan abad berabad tidak pernah berubah. Aku melihatnya dari buku penyimpanan foto. Baik, aku mengerti. Tapi bisakah aku ikut ke kota kalian? Aku bertanya hati-hati. Jujur saja, aku sangat penasaran dengan kota yang disebutkan Sarah. Meski sudah melihat benda terbang ini, aku masih penasaran bagaimana rupa kota di luar sana. Tapi tiba-tiba aku teringat dengan Mama. Ya ampun, aku lupa izin untuk pergi pada Mama. Sepertinya aku tidak dapat mengikuti perjalanan kalian ke kota karena aku belum izin dengan orang tuaku. Ucapku lirih. Hei, itu tidak itu masalah sepele. Aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu kembali ke rumahmu tanpa mengurangi waktu. Seru Cerah ramah. Aku yang mendengar itu langsung malu dibuatnya. Ternyata kota luar lebih unggul pula kekuatannya. Ya, baiklah, aku akan ikut kalian. Aku tersenyum. Ya sudah, ayo masuk benda terbang, ajak Tara. Aku sudah berada di benda terbang sejak sore petang tadi, Sarah berseru. Benda-benda yang berada di benda terbang ini sangat hebat. Beberapa benda-benda di sini secara kegunaan mungkin sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda dan dengan tambahan teknologi membuatnya mempunyai kegunaan samping yang berbeda dari seharusnya. Mara, kita sudah sampai di kota Seneroh. Ayo kita keluar. Kami mulai keluar dari benda terbang yang telah kami tumpangi tadi. Apa kamu mengantuk? Tanya S. Aku menggeleng. Tadi malam aku tidur di benda terbang, dan pagi ini aku sudah siap menelusuri setiap tempat di kota ini. Oke, ayo kita berjalan-jalan ke setiap tempat kota Seneroh. Cerah berucap gembira. Aku yang mendengar itu tersenyum girang. Para manusia di kota ini sangat ramah, bahkan terhadap diriku yang bukan bagian dari manusia teknologi di sini. Pemandangan alam di sini juga tak kalah hebat. Dari teknologi mereka yang keren, kukira tumbuhan dan hewan di hutan kami telah menjadi yang terbanyak dari seluruh tempat. Apalagi di kota modern seperti kota Seneroh. Seharusnya makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan sudah hilang, terhapuskan dengan teknologi tingkat tinggi mereka. Nyatanya, mereka menjaga ekosistem keduanya dengan baik. Sungguh mengagumkan. Kalau ini semut berwarna putih dengan pitik pola polkadot merah di atasnya. Hebat bukan? Kemarin Tara menemukannya di dalam air sungai.
Ia kira semut ini tersesat ke dalam perairan sungai, tapi nyatanya